Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah baik. Na'istum? Oke, kita lanjut. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain. Amin. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasu 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Usahakan semuanya pakai peci. Usahakan semua pakai peci. Pecinya Abian? Zaki? Mana Zaki? Oh ya beda, Abian mirip bukan maksudnya. Oke. Qala al-musannif rahimahullah, sekarang kita belajar al-babus tsani, bab yang kedua. Al-hafiz wa akhlaquhu ma'a walidayha wa muallimiha. Seorang penghafal Quran itu dan akhlaknya bersama dengan orang tuanya dan juga bersama guru. Ya. Sudah ketemu halaman 15 ya. Bagaimana akhlak seorang penghafal Quran kepada kedua orang tuanya dan juga kepada guru-gurunya. Bagaimana akhlaknya? Di sini dikatakan al-faslul awal. Al-faslul awal, apa arti faslul awal? Bagian yang pertama, birrul walidain. Ya, birrul walidain. Apa arti birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Itu bar apa bir apa bur bacaannya? Ya, kalau bar artinya daratan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Nah, seperti itu. Telah terjadi kerusakan di darat dan juga di laut. Makanya kalau ada yang bertanya apa hukumnya bekerja di bar? Boleh. Apa hukumnya bekerja di daratan? Ya bolehlah. Kalau bur artinya gandum. Ya, bur itu artinya gandum. Makanya beda sedikit harokat bisa jauh maknanya. Bir berbakti. Bur gandum. Bar artinya daratan. Makanya nanti kalau ditanya pekerjaanmu apa? Saya kerja di bar. Nah, lu haram kerja di bar. Nah itu kerja di darat. Pertama lah birrul walidain. Yang bicara saya tanya ya. Birrul walidain. Yang pertama apa Zaki? Apa arti birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Tajun ala ra'sil hafiz. Itu adalah taj. Apa itu taj? Biasanya kalau raja dikasih mahkota. Taj itu mahkota. Ala ra'sil hafiz, di atas kepala seorang penghafal. Maksudnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah mahkota yang harus ada dalam kepala seorang penghafal Quran. Berarti penghafal Quran yang tidak berbakti kepada orang tuanya, maka dia itu tidak mempunyai mahkota. Seperti itu. Di sini dikatakan fadlul walidaini wa ahimmiyatu birrihima. Fadl, karunia orang tua dan juga pentingnya berbakti kepada keduanya. Ya bunayyal hafiz, wahai anakku yang penghafal Quran, i'lam, ketahuilah, annal walidaini huma a'zamu ni'matin an'amallahu biha 'alaika ba'dal iman. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah yang paling besar, paling agung nikmat yang Allah berikan nikmat atas kamu ba'dal iman, setelah iman. Jadi setelah nikmat iman, nikmat yang terbesar itu adalah diberikan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya ada yang dilahirkan di keluarga kaya. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang kaya. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang miskin. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang cerdas. Ada yang dilahirkan dari orang tua pejabat. Kira-kira antum milih yang mana? Ayo. Sederhana. Terus apa lagi? Ada 4 pilihan nih.
Kau lahir di orang tua yang kaya, yang miskin, yang cerdas, atau yang jahil? Cerdas. Tapi masalahnya kita lahir itu tidak bisa memilih. Nggak bisa si Zaki milih. Lahir di mana ya? Jadi anak PSK aja lah, nggak bisa. Jadi apa lagi? Pengen lahir jadi anak Pak Jokowi lah. Nah, itu nggak bisa. Lahir dari anaknya Ustadz Dasal Latif nggak bisa juga. Kita nggak bisa memilih. Karena kita tidak bisa memilih, maka kita dalam berbakti itu kita adalah pilihan. Ada pilihan kita berbakti atau tidak. Seperti itu. Siapa orang yang nggak berbakti kepada kedua orang tuanya ditenggelamkan langsung di air? Namanya siapa? Itu kan kisah nggak bener itu. Nih yang kisah yang nyata. Yaitu adalah si Kan'an. Siapa itu Kan'an itu? Anaknya Nabi Nuh. Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersama dengan kami, wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang kafir. Ya ketika itu si Kan'an sombong dia, enggak mau naik ke Bahtera, naik gunung aja gitu. Itu udah bisa udah bisa selamat dari air bah itu. Apa? Kemudian si qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ya, ketika itu si Kan'an itu dia mendaki ke gunung sehingga dia itu tidak tidak bisa dijangkau oleh air. Tapi dikatakan kalau di Al-Quran tidak disebutkan berapa ketinggian air itu. Tapi di Alkitab disebutkan tingginya dari gunung tertinggi itu 50 meter. Jadi gunung tertinggi itu tenggelam. Di zaman Nabi Nuh itu. Tenggelam gunung tertinggi. Dan tenggelamnya itu yang paling puncak itu udah 50 meter. Bagaimana kabarnya di Lu? Nah gitu kan. Bukan tenggelam lagi di Lu. Gunung tertinggi aja tenggelam sampai 50 meter. Itu dikatakan di Alkitab. Tenggelam sampai 50 meter. Makanya Kan'an ketika itu langsung tenggelam mau diraih sama Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berdoa apa? Doa Nabi Musa. Nabi Nuh. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Berseru Nabi Nuh itu, wahai Tuhanku, ini anakku loh. Anakku, selamatkanlah dia. Apa kata Allah? Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Kata Allah, wahai Nuh, itu bukan anakmu. Maksudnya apa? Bukan anakmu dalam keimanan. Itu anak Nabi itu. Itu anak Nabi kalau dia bermaksiat ditenggelamkan oleh Allah. Itu Nabi Nuh. Anaknya berarti sisa tinggal ini yang terkenal itu ada 3 yang terkenal. Syam, Ham, Yafis. Siapa namanya? Syam, Ham, Yafis. Kalau Syam itu adalah anak Nabi Nuh yang tinggi, putih, mancung. Udah tinggi, putih, pirang, mancung. Itu anak Nabi Nuh. Itulah nenek moyang dari orang Eropa, bule-bule yang jajah kita kemarin. Belanda. Kemudian Ham itu hitam, keriting, tinggi, kekar. Itu nenek moyang dari orang Afrika. Yafis itu hidungnya mancung ke dalam gitu, kecil-kecil aja gitu. Yafis itu nenek moyangnya kita, ya. Yafis. Tapi yang paling cerdas dari yang ketiga itu adalah Yafis. Ya makanya orang cerdas di dunia itu keturunan Yafis. Orang Cina itu dikatakan sebagai IQ tercerdas di dunia itu Yafis. Cina, Jepang, Korea, Taiwan itu cerdas-cerdas semua orang-orang di sana gitu. Karena makanannya ikan juga, makanya kita sering di sini alhamdulillah sering juga makan ikan. Nah, terus di Indonesia kok begini? Ya karena banyak faktor. Dulu kita mau dikasih roti gratis, tiba-tiba nggak ada aja rotinya. Mandek di tengah jalan, ngerti maksudnya mandek tengah jalan. Ini nggak pernah dapat roti dulu waktu MI atau SD. Muhram? Pernah ya? Ini belum nggak pernah. Kasihan kali. Dulu kita MI SD, zaman anak ya, itu wajib diberikan kita roti setiap hari.
Roti plus susu. Setiap hari seluruh Indonesia, setahu saya seluruh Indonesia dikasih roti plus susu. Itu masya Allah sampai kita itu sampai apa? Kita itu bahasa Lombok itu sumak. Sumak itu apa ya? Udah enak, udah bosan makan roti itu. Kita dibagian roti, halah. Nah itu susu dibagikan juga ini. Saya seluruh Indonesia setahunya. Muhram di sini dibagikan juga kan? Tapi tidak setiap hari, kayaknya cuma sekali-sekali. Oh, sepakan kasihan sekali. Kalau di sekolah anak di Lombok itu setiap hari dibagikan. Bahkan ketua kelas dibagikan bisa 4 atau 5 roti. Nah, dan alhamdulillah anak ketua kelas. Nah, pulang-pulang dapat roti banyak itu. Jual itu kan rotinya. Nah, alhamdulillah. Ternyata setelah anak kelas 6 berhenti pembagian rotinya. Nah, sampai sekarang. Kasihan sekali. Iya, anak-anak zaman now nggak ada roti ini. Itu yang ngasih itu Australia. Made in Australia diberikan kepada orang-orang Indonesia. Saking miskinnya orang Indonesia diberikan roti. Ya, seperti itu. Kok panjang kali ceritanya. Kemudian itu siapa anak Nabi Nuh tadi? Syam, Ham, Yafis. Ya, itu anak dari Nabi. Maka disebut Nabi Nuh itu sebagai bapak kedua kita. Bapak pertama adalah Nabi Adam. Bapak kedua itu Nabi Nuh. Bapak para anbiya namanya Nabi Ibrahim. Itu kita kenal-kenal. Pokoknya nanti cerdas cermatnya itu salah satu apa yang telah jelaskan ini ya. Ya, itu adalah kisah-kisah dari Nabi Nuh. Itu keren kalau kita dengar-dengar kisah para nabi. Tapi para nabi banyak dihinakan dalam Alkitab. Tahu Alkitab? Taurat wa Injil wa Zabur. Kalau Zabur itu cuma syair-syair kalau di Zabur. Nah, itu semua terrangkum di dalam kitab namanya Bible. Nah, itu banyak dihinakan. Bahkan Nabi Lut dikatakan berzina sama anak kandungnya. Itu dalam Alkitab. Itu banyak menghinakan para nabi. Bisa dikatakan dalam Alkitab apa? Yang pertama kali membuat anggur, menanam anggur, habis itu mabuk, itu Nabi Nuh katanya. Wa'iyadzubillah. Jadi setelah Nabi Nuh turun dari Bahtera, itu belum nanam pertama yang ditanam itulah anggur. Nah, setelah anggur ditanam fermentasi jadilah itu. Kalau orang Islam memuliakan para nabi gitu. Kalau di Alkitab itu banyak mengatakan bahwasanya Nabi Nuh itu beliau yang pertama kali membuat bir seperti itu. Masa para nabi mabuk kan wa yazubillah. Faqad kana birrul walidaini fil Qur'ani maqrunan bi'ibadatillah. Maka sungguh berbakti kepada kedua orang tua itu di dalam Al-Qur'an itu maqrunan, diiringi bi'ibadatillah, dengan beribadah kepada Allah. Kama qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanak. Dan Tuhanmu mewajibkan supaya engkau berbakti kecuali hanya kepadanya. Nah, kita ta'budu menyembah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan juga berbakti kepada kedua orang tua ihsana dengan baik. Nah, menyembah Allah kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu disandingkan. Berbakti kepada kedua orang tua dan juga menyembah Allah itu disandingkan. Saking besarnya pahala dan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidaini laisa mujarradun wajibun syar'iyyun bal huwa dalilun ala sidqi imanika. Berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya semata-mata mujarrad semata-mata wajib syarak saja, wajib syariat. Bukan, tidak hanya diwajibkan secara syariah saja maksudnya. Akan tetapi dia adalah dalil alias tanda ala sidqi imanika, atas benarnya imanmu. Berarti orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya maka imannya diragukan. Biar antum nggak ngantuk, tak kasih ini nada-nada ya. Biar antum itu tidak ngantuk. Biar ketahuan iman antum itu tidak sempurna, ada yang kurang, caranya melihatnya dengan kita berbakti kepada kedua orang tua. Wa huwa unwanun linajahika fid dunya wal akhirah, dan dia itu adalah unwan. Berbakti kepada kedua orang tua itu unwan. Unwan itu apa? Penolong, lijanahika, untuk suksesmu fid dunya wal akhirah,
di dunia dan juga di akhirat. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Nah, ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan juga murkanya Allah ada di murka kedua orang tua gitu. Jadi kalau orang tua antum murka berarti Allah murka. Berarti Allah murka. Seperti itu. Di sini katakan tadzakkar ya bunai, ingatlah wahai anakku, annal walidaini huma min bazlil goli. Bazlin di sini min bazlin goli ya. Ada salah harokat ya. Bahwasanya wahai anakku sesungguhnya kedua orang tua keduanya min bazlil goli, di antara pengorbanan yang sangat goli, yang sangat berharga, pengorbanan yang sangat mahal. Wan nafisi litarbiyatik, dan juga nafas, yaitu apa nafas itu? Jiwa litarbiyatik, untuk litarbiyah, untuk menjadi pelajaran bagimu. Wa annahu ma kana sababan fi an tayassara fi tariqi hifdzil Qur'an. Ya. Karena sesungguhnya keduanya itu adalah sebab dari mudahnya fi tariqi hifdzil Qur'an, di dalam jalan menghafal Al-Qur'an. Jadi cara termudah untuk menghafal Qur'an, kita minta doa dan juga kita bakti kepada kedua orang tua. Wa fa kaifa la turadul jamil ilaihima bil birri wat ta'ah, maka bagaimana tidak ditolak kemuliaan kepada keduanya bil birri wat ta'ah ya. Jadi kemuliaan itu gimana mau ditolak sedangkan kita berbakti kepada kedua orang tua, itu maksudnya. Gimana turaddu radda yaruddu. Nah, turaddu al jamil, bagaimana keindahan itu tertolak ya jika kita berbakti kepada orang tua. Maksudnya nggak akan mungkin kemuliaan itu akan tertolak kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Suwarun min birril hafiz, ya, bentuk-bentuk dari suwar. Mana sih suwar ini? Sowir. Suratun, kemudian surotani, suwar. Suwar itu artinya gambar-gambar, bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk min birril hafiz, dari baktinya seorang penghafal Quran kepada orang tuanya. Yang pertama adalah ad-du'a'u, doa, mendoakannya. Yang kedua at-ta'atu, dan juga taat. Wat tawassul daimu, dan juga tawasul. Apa tawasul itu? Berhubungan daim, selamanya kepada kedua orang tua. Ad-du'a lahuma, yang pertama bentuk-bentuk dari berbakti kepada kedua orang tua, berdoa kepadanya, untuknya. Ya bunayya la tansa an a'zama ma taqaddamahu liwalidayka huwa ad-du'a as-sadiqu lahuma. Wahai anakku, jangan lupa, ya, jangan lupa, apa bahasanya? Don't forget an a'zama, supaya engkau itu mengagungkan mata qaddamahu, apa yang telah terdahulu darinya, liwalidaik, untuk orang tuamu. Huwa ad-du'a'u as-shadiq, dia adalah doa yang shadiq, yang benar. Maksudnya jangan lupa kita itu mendoakan orang tua. Ij'al lisanaka daiman raddada yuraddidu qaulahu ta'ala. Ij'al, apa ij'al? Jadikanlah, bikinlah lisanaka, lisanmu, daiman, selamanya, yuraddidu, berulang-ulang ya. Raddada yuraddidu, tardidan, artinya adalah berulang-ulang. Qauluhu ta'ala rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya kita jadikan lisan kita selalu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita sendiri, kita doanya rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita banyak, Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nah, itu doa kita ketika kita bareng. Tapi kalau sendiri, rabbighfirli. Antum masih lengkap semua kedua orang tuanya? Masih. Yang udah meninggal bapaknya?
4. Keduanya? Belum ada yang keduanya. Kalau ibu, udah meninggal ibu? Sendiri. Ya, itu tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Itu bagi antum yang masih lengkap orang tuanya, jangan sia-siakan kesempatan emas. Dan bagi antum yang udah meninggal bapaknya, doakan ya, doakan terus menerus. Bagi yang ibunya meninggal, doakan terus menerus ya. Doakan ya ibu bapak kita itu. Dan tidak ada sesuatu halangan kita mendoakan kedua orang tua. Anak kemarin bulan Oktober kemarin meninggal bapak meninggal ya gitu. Tapi anak punya prinsip bahwasanya tidak ada istilah meninggal ya. Tidak ada istilah meninggal. Pada sana tidak ada istilah meninggal. Yang ada itu perpindahan alam. Orang yang lahir di dunia seolah-olah itu apa? Dia telah mati di alam ruh. Di alam ruh atau rahim. Ketika orang yang lahir di dunia seolah-olah itu dia telah mati di alam ruh dan juga di alam rohim. Kemana sih itu? Udah meninggal dunia, udah meninggalkan rohim. Kemana dia tinggalkan rohim di dunia? Kasihan banget dia ya, udah sekarang di dunia saja. Gitu. Kemudian yang meninggal dunia seolah-olah itu dia bukan meninggal dunia, akan tetapi dia berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Berarti secara tidak langsung ketika orang baru meninggal dunia di alam kubur itu barulah lahir. Makanya nanti ketika antum meninggal dunia kayak antum baru lahir. Loh, baru lahir di sini. Gitu. Baru lahir sih itu. Tahu dari mana? Ya baru lihat baru ini masuk ke kubur. Gitu. Tahu dari mana? Ya pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu prinsip jadi membuat kita itu tenang ya, tenang. Dan orang tua dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi ada yang kenal Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Nah, kenal di mana ini, Pak? Tahu kalau kenal itu ketemu kita kalau kenal itu. Itu belum mempunyai kitab namanya Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu keren. Kalau antum pengen baca, kitab Ar-Ruh itu menjelaskan tentang ruh-ruh. Ternyata ruh dari orang meninggal itu bisa mendengar orang yang hidup ketika di sekitar kubur. Kubur itu makanya dalilnya apa? Ketika nanti antum meninggal dunia, antum akan mendengar naal. Apa naal itu? Sendal orang yang terakhir mengantarkanmu. Kedengaran. Kita sudah mengatakan, duk, jangan tinggalkan aku. Seperti itu. Kita akan ditinggalkan selamanya. Makanya tidak ada istilahnya kata Bapak khotib itu, kita itu ya bentar lagi mati, semua kita bentar lagi mati. 50 apa 100 tahun ke depan ini udah nggak ada antum semua di sini itu nggak ada. 100 tahun ke depan nggak ada, antum cuma cerita doang. Antum cuma cerita. Pak Hari 100 tahun ke depan itu cuma dikatakan, siapa itu Pak Hari? Kayaknya itu buyut saya dah. Itu buyut saya yang nggak tahu sih orangnya gimana. Kuburnya di mana? Nggak tahu juga, udah dijadikan tol. Seperti itu. 100 tahun ke depan tuh kita udah nggak ada. Anak jamin ya, ada yang bukan jamin ya, tidak ada yang tahu umur. Tapi ada yang berumur 100 tahun. Ada kan zaman sekarang. Bahkan survei membuktikan bahwasanya manusia semakin kesini semakin pendek umurnya. Semakin kesini semakin pendek umurnya. Zaman dulu kita sering mendengar orang umur 65 tahun, 80, 90 tahun meninggal ya. Sekarang jarang kita dengar orang umur 90 tahun meninggal. Iya, kenapa? Faktor makanan pertama. Faktor makanan. Dulu itu nggak ada kita mengenal namanya boraks, kemudian apalagi formalin. Sekarang itu makanan sehari-hari. Boraks dan formalin itu makanan sehari-hari. Alhamdulillah di sini Anda rasakan dalam ikannya masih seger. Apalagi tahu tempenya itu enak di sini. Oh, di Jakarta Masya Allah. Gitu. Formalinnya itu mantap di sana itu. Kita makan setiap hari formalin. Gitu. Hah? Apa? Ya begitulah ya untuk ini. Maksudnya formalin itu yang untuk pengawet orang mati. Itu pokoknya zaman sekarang itu siapa yang yakin dalam makanannya itu nggak ada pengawet? Kita makan ciki-ciki, tahu ciki-ciki? Itu pengawet isinya itu. MSG. MSG itu pengawet. Itu salah satu penyebab umur kita pendek. Umur di tangan Allah.
Tapi salah satu cara kita mengurangi umur kita makan ciki-ciki. Apalagi itu ciki-ciki. Apalagi yang biasanya yang banyak pengawetnya micin. Makanya kita disebut dengan generasi micin. Kalau nggak ada micin kita nggak makan. Ada yang di sini makan tanpa micin, hambar. Karena lidah kita udah udah terbiasa makan micin, MSG, mie, apalagi tahu mie itu kan, yang bumbu itu micin semua isinya itu. Makanya di Pondok Anak di Almanar namanya itu haram mie itu, haram di atas haram mie. Nah, kenapa? Ya itu berbahaya. Tapi nggak tahu di sini apakah di stok mie-nya. Nah, jangan di stok, pokoknya mie itu jangan di stok. Karena antum kalau nyetok mie setiap hari itu makan mie. Nah, usahakan kalau beli mie di warung itu satu. Ketika antum beli satu nanti pas mau beli lagi males kan? Itu males, jauh seterusnya gitu. Ini di stok mie-nya sekardus. Ya, jadi cara membuat otak kita beku sering makan mie. Nggak sebut merek ya, takutnya bahaya nih kalau sebut merek. Iya, seperti itu. Jadi kita itu oke. Seperti itu ya untuk apa tadi pembahasannya kok panjang kali. Ya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi istilahnya itu orang meninggal itu orang berpindah alam. Ya berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Dan di kubur itu kita hidup. Di kubur itu kita hidup. Siapa yang bilang orang itu mati? Ruh itu nggak bisa mati. Tak katakan ya, ruh itu nggak mati. Bahkan dikatakan ada beberapa yang nggak mati nanti pas hari kiamat. Yang pertama, bidadari di surga. Nggak mati dia pas kiamat. Ditiup sangkakala, dudut. Nah, itu bidadari nggak mati. Kedua adalah surga nggak hancur ketika hari kiamat. Neraka nggak hancur. Keempat ruh yang nggak mati. Ruh itu nggak mati. Ketika kita mati nih, dok. Ruh itu kemana dia? Diangkat dan kita lihat malaikat. Ini ente nih, ada malaikatnya kan? Kalau dia jahat langsung. Tapi kita ini hidup. Kita hidup. Seperti itu. Nanti di alam kubur pun kita tetap hidup. Yang mati itu cuma apa? Jasad. Yang mati jasad. Diri kita itu bukan jasad ini. Jasad inilah badan, kendaraan doang. Diri kita yang asli itu ya ruh itu. Asli kita itu ruh itu. Ruh itulah asli dari kita. Kalau jasad ini bisa dimakan, lapuk, tapi ruh itu tidak. Makanya nanti alam kubur, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang-orang yang baik, orang-orang yang di illiyin, orang-orang yang yang berada di kenikmatan di kubur, itu saling mengunjungi. Yang tetap arwah saling mengunjungi. Nanti tiba-tiba si Alfat mengunjungi Wahid gitu. Loh, udah di sini ente? Iya, kemarin udah meninggal. Meninggal dunia. Alhamdulillah ketemu lagi kita nih. Gitu. Gimana di rumah? Alhamdulillah anak saya 11 hafal Quran semua. Istri berapa? Cuma 1 katanya. Di Sulawesi, di Sumatera 1, di Jawa 1. Iya, terus nanti si Alpat mengatakan, gimana anak saya yang di sana, yang di dunia? Oh, anak yang mana? Yang itu, yang 1 namanya Muhyiddin itu. Oh, itu jadi presiden Indonesia itu. Presiden Indonesia. Kebetulan Indonesianya udah nggak ada gitu kan. Jadi presiden Indonesia dalam bayangan. Seperti itu. Jadi kita tetap hidup. Kita tetap hidup, tapi dalam bentuk yang berbeda. Seperti itu. Makanya kita selalu ketika kita hidup itu sekarang di dunia ini memperbagus amal. Supaya apa? Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, berpindah alam, kita itu berpindah dengan cara yang baik, ke tempat yang baik, dengan amal yang baik. Dan yang menemani kita nanti dalam kubur apa? Amal. Si amal ini akan berbentuk makhluk yang paling indah. Amal baik itu akan berubah menjadi makhluk yang paling indah. Nanti kita akan kaget pas dikubur. Loh, siapa katanya? Aku katanya amalnya siapa? Dengan bentuk yang sangat indah akan menemani kita beribu-ribu tahun di dalam kubur. Berapa tahun kita dikubur coba? Ribuan tahun. Dalam kubur itu ribuan tahun. Pertanyaannya sekarang, Kanaan itu meninggal sudah berapa ribu tahun tuh dikubur? Coba gitu kan. Di dunia ya minimal 100 maksimal 100 lah ya. 100 tahun. Iya, anak yakin antum di sini enggak 100 lah ya.
berapa tahun gitu meninggal. Tapi dikubur itu kita lama. Setelah dikubur lama lagi di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar bisa jutaan tahun. Dengan padang mahsyar itu ada matahari di sedekat-dekatnya. Bayangin aja, 3 hari aja antum bayangin di padang mahsyar, semuanya rata, nggak ada yang pakai baju, kemudian matahari sedekat ini. Bayangin 3 hari saja, nggak usah lah jutaan tahun. 3 hari apa yang akan kau lakukan? 3 hari jalan aja gitu. Gosip nggak ada sama teman antum di sini. Habis kemana bro? Kita kemana nih? Nggak tahu, jalan aja gitu. Apakah seperti itu? Nah, apakah antum punya rumah nanti di padang mahsyar? Allahu alam. Di padang mahsyar, habis padang mahsyar banyak perjalanan lagi. Di dunia ini cuma perjalanan yang sangat sedikit, sempit, sedikit seperti itu. Tapi yang menentukan, disinilah bensin kita sedang kita pungut. Bensin motor kita sedang isi itu di dunia. Makanya isilah bensin motormu dengan sebanyak-banyaknya. Betul ya, sebanyak-banyaknya apa? Dengan menghafal Quran. Ketika antum menghafal Quran, insya Allah nanti anak antum akan didik menghafal Quran. Itu. Biasa orang yang menghafal Quran, biasa anaknya itu dididik menghafal Quran. Ketika anak antum dididik menghafal Quran, tiba-tiba nanti cucu antum pasti dididik menghafal Quran, dan seterusnya. Seperti itu. Kita membangun generasi. Jadi ketika bapak kita, ibu kita nggak menghafal Quran, kita yang membangun generasi itu menjadi anak cucu kita menjadi penghafal Quran. Itu sebagai aset yang berharga. Nanti orang tua kita yang sudah meninggal, itu kita kirimkan doa, itu kayak semacam ATM berjalan gitu. Kemana bu? Ngambil uang di ATM. Loh, kapan dikirimin? Tadi habis didoain sama anak saya. Oh gitu ya. Ngambil dia. Habis kemana pak? Ini ngambil pahala anak saya banyak banget itu. Di katanya dia di BMS ngapal Quran. Banyak pahalanya tuh. Iya, habis itu dia doain lagi saya. Dikirimin pahala Al-Quran itu. Allahumma awsil qara'na minal Qur'anil karim misalnya. Dia kirim banyak banget. Ada orang tua. Ini aja dia. Lihat anaknya. Gak ada yang ngirim-ngirimin dia ini. Ternyata anaknya bandar judi gitu kan. Wa iyazubillah. Iya. Jadi antum, orang tua kita telah meninggal. Ibu kita telah meninggal itu. Di dalam kubur itu. Dia terlalu berharap kita itu mendoakannya. Itu seolah-olah itu rekening berjalan. Kita ketika doa itu seolah-olah kita ngirimin orang itu rekening. Bagaimana rasanya kita ngirimin orang tua kita uang ke rumah? Yaitu doa itu lebih berharga dibanding hal itu. Makanya setelah setiap kita sholat, kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita selalu berdoa ketika selesai ngapal Quran, doakan orang tua Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu ini. Itu sangat berharga. Nah, seperti itu. Surah Al-Isra. Qala ahadus salihin inna du'a lil walidaini hayatun ba'da hayatihim wa birrun yatamaddu hatta ba'da mautihim. Sesungguhnya doa untuk kedua orang tua itu hidup setelah kehidupan mereka. Tuh kan? Doa itu hidup meskipun itu setelah kehidupan mereka. Rekening berjalan itu anaknya. Anak dari kedua orang tua kita itu itulah rekening berjalannya. Rekening yang selalu setiap waktu memberikan kepada kedua orang tua itu rekening berjalan. Ya, wa birrun yatamaddu hatta ba'da mautihim, dan juga berbakti itu memanjang sampai setelah mati mereka. Jadi maksudnya apa? Kalau meninggal gimana cara kita berbakti? Dengan mendoakannya. Itu Rabbighfirli wali walidayya. Ustadz, saya durhaka dulu sama kedua orang tua saya. Wah, ya billah, misalnya gitu kan. Dia durhaka aja kerjaannya gitu. Kalau nggak durhaka sehari demam dia misalnya. Kerjaannya durhaka, hobinya pun durhaka misalnya. Hobimu apa? Durhaka pada kedua orang tua. Saking durhakanya. Tiba-tiba meninggal orang tuanya, kemudian dia udah dapat hidayah. Gimana caranya berbakti? Mendoakannya. Jadi cara kita berbakti bagi kita yang misalnya udah durhaka kepada kedua orang tua dengan mendoakannya ketika telah meninggalnya. Itu ketika kita mendoakan orang tua kita pada waktu di dunia, waktu belum masih di dunia, kita selalu berlaku kasar padanya, itu akan dimaafkan gitu sama orang tua kita dalam kubur. Kenapa? Dia merasakan manisnya doa yang kita panjatkan kepada kedua orang tua. Iya, seperti itu. Kemudian at-ta'at wal ihtiram, ya, yang kedua itu apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita itu doa wal ihtiram. At-ta'ah wal ihtiram, taat dan juga memuliakannya.
Ihtarama yahtarimu ihtiraman, yaitu memuliakannya. Kun ta'i'an liwalidayka, jadilah orang yang taat untuk kedua orang tuamu. Ya. Mutawadhi'an amamahuma. Nah, ini sangat penting dan sangat sulit dilakukan oleh banyak santri kalau pulang ke rumahnya. Mutawadhi'an amamahuma. Ya, tawaduk di depan mereka. Jangan sampai kita udah hafal 30 juz kita kumpulin kedua orang tua kita. Pak, Ibu bisa kumpul bentar? Ya. Tak ajarin, Bu, Pak. Gini loh. Nah, itu. Jangan seperti itu. Tapi tawadhu'. Tawadhu' itu anggap kita itu emang benar anaknya nggak punya ilmu depan mereka gitu. Jangan sampai kita tunjukkan diri kita yang paling hebat. Pak, Bu, ayo kita ngaji. Lah, Bapak nggak gini cara ngajinya gitu. Kayak gini, nggak gini caranya, nah, gitu kan. Apalagi dibentak-bentak orang tuanya gitu. Wa yazubillah. Nah, itu sangat berat ya, berat bagi seorang anak pondok yang udah punya ilmu yang banyak pulang ke orang tuanya. Biasa nanti orang tuanya nyeramahin dia gitu kan. Nah, kita itu harus bersabar. Tahu saya sabar, Bu. Saya tahu dalilnya tahu saya, Bu, itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, posisi kanan paling bawah. Ah, gitu. Gituin orang tuanya kan. Oh, gitu ya. Nah, itu jadi cara kita tawadu. Kalau orang tua kita ngasih kita pemahaman, nah kita sebegini, oh gitu Bu ya, iya. Kayak seolah-olah tuh kita nggak tahu apa-apa depan orang tua kita. Jangan kau tunjukkan kehebatanmu, keahlianmu, kepintaranmu di depan orang tuamu. Maka di sini katakan mutawadhi'an amamahuma. Tawadu kalau di depannya. Kama qala Allah Ta'ala wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wakhfid lahuma. Apa wakhfid itu? Rendahkanlah janahadzul sayapmu. Rendahkan sayapmu dari kedua orang tua. Ini filosofinya itu ini elang. Filosofinya itu elang ya. Elang itu ketika dia udah tua, dia itu udah nggak ini. Sayapnya itu udah tebel dan udah nggak bisa ini mengepakkan sayap lagi. Nah, anak-anaknya udah gede ininya sayapnya. Nah, kalau depan orang tua, sayapnya itu usahakan jangan terlalu melebar. Maksudnya apa? Jangan tunjukkan kehebatanmu depan orang tua, maksudnya di sini. Kemudian iza amaroka bi khairin, apabila keduanya memerintahkanmu dalam kebaikan, fa'ati'huma, maka taatilah keduanya, walau kana fi dzalika masyaqqatun, meskipun itu di dalam perintahnya itu masyaqqah. Apa masyaqqah itu? Masyaqqah itu kesulitan. Nah, ngapal Quran ya di Mahat Tahfiz Bukaka sulit nggak? Sulit. Tapi taat kepada kedua orang tuh dua. Ya. Nah, dakilah Gunung Rinjani. Misalnya daki. Bahkan anak pribadi nggak pernah diizinin naik ke gunung kecuali sekali itu doang. Nah, itu. Makanya kalau diizinkan, ayo nak kita naik gunung bersama. Oh, langsung itu bawa rangsel langsung naik gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, la tarfa'u sawtaka amamahuma, jangan engkau rafa'a yarfa'u, mengangkat. Mengangkat apa? Sawtaka, suaramu amamahuma, depan keduanya. Depan keduanya misalnya nih, orang tuanya orang Jawa, anaknya itu dialek Batak itu ya. Berat itu nanti. Kalau dialek Batak itu keras suaranya ya. Kayak mana ibu katanya nanti kan, ibunya orang Jawa. Ya, jadi ini jangan mengangkat suaramu. Jangan mengangkat suara. Farid, pecinya Farid. Jangan mengangkat suara depan orang tua ya. Seperti itu. Apa di sini? Balkun mislas sahabah alladzina kanu yakhfiduna aswatahum 'indan nabi sallallahu alaihi wasallam khasyatan wa ijlalan. Jadilah seperti sahabah yang mereka itu yakhfiduna, yaitu merendahkan aswatahum, suara mereka 'indan nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasyatan, karena takut, wa ijlalan, dan juga penghormatan. Kemudian tawassul ad-daim. Apa tawasul tadi? Apa tawasul? Berhubungan ya. Ad-daim selamanya. Wa tafaqqudu. Wa tafaqqudu itu artinya itu berkunjung. Ini biasanya orang-orang yang merantau jauh, entah kemana gitu. Itu kita tafaqqud, mengunjunginya. Ya bani la taj'al inshigolaka bihifdzil Qur'an yub'iduka an walidaik.
Jangan kau menjadikan kesibukanmu di dalam menghafal Quran itu yub'iduka menjauhkanmu an walidaika dari kedua orang tuamu. Ij'al min yaumika waqtan litajlisa ma'ahuma, jadikanlah dari setiap harimu itu waktu, ada waktu untuk duduk bersama keduanya. Tastami'u ilaihima, simaklah keduanya. Wa tas'idu qalbahuma, dan bantulah hati mereka bi kalimatika at-thayyibati, dengan kalimatmu yang baik. Bantulah hati keduanya itu dan kalimatmu yang baik. Nah, ada kisah yang sangat masyhur. Ini kayaknya kisah apa namanya? Cerita ya, bukan ya. Kisah itu artinya apa? Kisah, sesuatu cerita ya. Kisahun maksurah yang terkenal. Al-Hafiz allazi biwalidayhi. Yang dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ya, yurwa an Syabin hafizul Quran, diriwayatkan, diceritakan. Ini kisah ini ya, kisah apa namanya, bisa benar bisa tidak ya. An Syabin hafizul Quran yud'a Yugi. Nah, dinamakan Yugi. Kana ya'ishu ma'a walidaini kabiraini fis sin ya. Dia itu hidup bersama dengan kedua orang tuanya kabiraini, yaitu yang besar fis sin, dalam keadaan tuanya. Kana Yugi masalan fil birri biwalidayhi, Yogi itu umpamanya fil birri biwalidayhi, dia itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa kana la yakhruju minal baiti illa ba'da ayyatma'inna 'alaihima. Tidaklah dia itu keluar dari rumahnya kecuali setelah tenang kedua orang tuanya. Wa yu'iddu lahumat ta'am, dan juga dia itu memberikannya makan. Wa yaqra'u lahuma al-Qur'ana, dan dia membacakan keduanya Al-Qur'an. Wa fi yaumin minal ayyami, pada suatu hari. Kalau kita pengen mengatakan pada suatu hari gimana? Fi yaumin minal ayyam. Kalau kita ingin bercerita sama seseorang pada suatu hari, wa fi yaumin minal ayyam. Marodawa liduhu, bapaknya itu sakit. Mardon syadidan, dengan penyakit yang syadid, yang keras. Fajalasa bijanibihi, dan dia itu duduk di sampingnya. Yulazimu firasyahu, dan dia itu yulazim. Apa lazama yulazimu? Kemarin ya, melengkapi firasyahu, yaitu adalah firash, kasurnya. Maksudnya itu selalu bersama di depannya, di depan kasurnya. Yaqra'u alaihi surat Yasin, dan dia membacakan atasnya surah Yasin. Surah Yasin itu manfaat, ini hadisun sahih ya. Itu bisa membantu orang tua itu tidak kehausan ketika dalam keadaan sakaratul maut. Itu Yasin itu. Makanya nanti setan itu akan datang kepada orang yang sakaratul maut itu sehebat-hebat syaiton, dan ketika itu selemah-lemah manusia. Nah, di sanalah makanya orang yang ketika sakaratul maut banyak terjadi itu, mereka itu kehausan. Cek aja, ada yang pernah di sini bersama dengan orang sakaratul maut, melihat orang sakaratul maut, ada? Biasanya, saya banyak banget ya. Itu biasanya ya, nggak semua, kebanyakan itu dia tuh minta air, kehausan. Dan salah satu ini tidak hanya sekali yang ditemukan, banyak tertemukan. Orang yang kalau udah ajalnya mendekat, ketika dia sakit, nggak mau makan. Tiba-tiba beberapa hari sebelum meninggal, dia itu makannya lahap. Ada pernah mendengar itu? Nggak pernah. Iya, misalnya dia sakit nih, anggaplah sebulan, dia sakit, nggak mau makan, nggak mau ini gitu. Tiba-tiba 3 hari, pada hari sebelum meninggal, dia itu mesen banyak request. Saya pengen makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, dihabisin makanan itu. Habis itu, setelah itu hilang lagi rasa ininya, kecapan lidahnya, harus meninggal. Nah, dikatakan oleh para ulama itu untuk menghabiskan rezekinya. Makanya orang tidak akan meninggal kecuali rezekinya telah habis. Nah, kalau dia sakit kemudian rezekinya masih belum habis, dijadikan lisannya itu, lidahnya itu manis sehingga dia itu memakan makanan yang banyak. Itu banyaklah temukan. Banyak temukan, bahkan dokter-dokter, cek aja, tanya dokter-dokter yang biasanya nanganin penyakit-penyakit berat, yang biasa sering menemui orang-orang yang sakarat, tanya mereka, pasti cerita ini dibenarkan. Orang-orang dokter-dokter yang menghadapi orang yang sakaratul maut itu, kenapa? Ada aja permintaan aneh gitu. Permintaan anehnya salah satu makan.
Nah, ketika sakaratul maut itu juga orang banyak kehausan, haus dahaga karena keluarnya ruh dari jasad, minta air. Setan datang ketika itu. Setan datang ketika itu menawarkan air. Bayangin nih, antum sehaus-hausnya, haus banget udah kering lidah mulut ini. Datang orang ngasih air dan air yang paling manis yang tidak pernah kau minum. Oh gimana rasanya itu? Antum nikmati itu ras. Antum bayangin aja main bola 2 jam 3 jam main futsal nggak minum nih, nggak minum pas ini ya kan, udah kering. Tiba-tiba datang orang ngasih minum namanya minuman ini air dingin. Langsung apalagi kuku bima energi, langsung kuku bima. Nah gitu. Setan kayak gitu besok ketika kita sakaratul maut. Setan akan menawarkan air tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kita sekutukan Allah. Kita sekutukan Allah. Tapi orang yang nggak mempunyai iman atau imannya ini langsung yaudah yang bisa minum aja lah cepetan gitu. Tapi kalau orang yang mempunyai iman dan juga di sekelilingnya ada keluarga yang beriman, maka dia mengetahui bahwasanya keluarganya sedang kehaus-hausannya. Cara memberikan dia minum bukan dengan minuman yang aqua atau apa, tapi dengan surah Yasin. Wa yad'u lahu syifa ya, dan mendoakan kepada itu kesehatan. Nah, salah satu juga surah yang bisa mempermudah keluarnya ruh itu surah apa? Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du itu bisa mempermudah keluarnya ruh. Ya, jadi ruh itu sangat berat keluarnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Tambihul Ghafilin itu anak Nabi Nuh namanya Syam. Siapa namanya? Syam bin Nuh. Itu ketika itu di zaman Nabi Isa udah ribuan tahun ini di zaman Nabi Isa ditantang oleh orang Yahudi. Kalau benar engkau nabi, coba kau hidupkan anaknya Nabi Nuh. Benar, dihidupkan anaknya Nabi Nuh. Masih menghidupkan itu udah dalam kubur, tiba-tiba beliau itu ini muncul dari kuburannya. Kemudian beliau berkata, sakit sakaratul maut masih saya rasakan sampai sekarang. Padahal ketika itu beliau udah meninggal ribuan tahun yang lalu. Dan ada lagi yang kisah itu bahwasanya seorang masih muda meninggal, tiba-tiba pas ini kisah nyata, ada videonya. Ada pernah tonton video itu? Ada seorang dari Irak meninggal masih muda. Tapi kerjaannya ya gitulah maksiat. Tiba-tiba dia itu dikuburkan. Ternyata di kubur itu ketinggal beberapa dokumen, beberapa harta gitu kan. Sehingga mau tidak mau dia itu dibongkar dikali. Itu belum nyampe 1 hari, cuma beberapa jam. Dibongkar-bongkar, ternyata pemuda itu rambutnya langsung memutih. Rambutnya langsung ada di YouTube itu, terkenal dulu waktu masih ini terkenal banget itu. Saya itu. Dan videonya ada masalahnya. Putih ininya, rambutnya putih, matanya itu kayak habis dipukul. Ininya itu kayak miring. Ke dalam ini. Matanya hitam semua ininya, wajahnya. Padahal dia itu ketika itu putih. Orang Irak itu. Tapi ketika itu dia langsung hitam, rambutnya putih, serem banget. Seperti itu. Itu langsung mungkin ini sama malaikat kayaknya. Ditanya, "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" "Siapa ya?" Nah, kamu bertanya gitu kan. Langsung. Kan zaman orang zaman now kalau ditanya kayak gitu kan. "Marrabbuka, siapa Tuhanmu?" "Siapa ya?" Nah, itu kan. Mau tahu aja apa mau tahu banget. Nah, itu kan. Langsung malaikatnya itu banyak ini ngomong dar. Nah, itu. Malaikatnya langsung, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" "Kepo kali," katanya kan. Ya, ternyata dia itu tiktokers yang meninggal kan. Ya, itu kisah nyata itu ada di Irak seperti itu. Wa'yazubillah. Nah, orang yang selalu berbuat baik, salah satu yang menghafal Quran, itu nanti Al-Quran itu hujjatun lahu. Itu akan menjadi hujjah baginya. Hujjah bagi salah satu di kubur itu menjadi amal yang sangat luar biasa. Karena penghafal Quran itu menurut pribadi dulu mikir, masa penghafal Quran itu pahalanya begitu besar, bahkan bisa mensyafaati 10 keluarganya, bahkan bisa menjadi sebab dia masuk surga. Pokoknya banyak lah faedah menghafal Quran. Kok bisa kan hafal Quran doang gitu.
Ternyata setelah bertahun-tahun menghafal Quran baru kepikir, oh iya, berat ternyata menghafal Quran itu. Beratnya itu bukan ngapalnya, tapi murojaahnya itu yang berat. Bukannya udah hafal, iya, tapi murojaah itu yang harus didawamkan. Bayangin aja setiap hari harus mendawamkan Al-Quran, berat. Nah, itu makanya faedahnya sangat berat. Oke. Mana yang tadi itu? Wa yad'u lahu bisyifa, mendoakannya, dia itu mendoakan keselamatan, kesembuhan. Qala waliduhu, berkata bapaknya, ya Yugi laqad ja'alta birraka bi a'zama ni'matin fi hayati. Sungguh engkau telah menjadikan baktimu kepadaku itu adalah a'zama ni'matin, paling agung nikmat dalam hidupku. Kata bapaknya, wa ana as'alullaha, dan aku memohon kepada Allah, ayyaj'al Qur'ana syafi'an laka yaumal qiyamah. Aku memohon kepada Allah supaya dia menjadikan Al-Quran itu sebagai syafi'an, penolong bagimu pada hari kiamat. Hina tufi waliduhu lam yatawaqqaf yugi an birrihi. Ketika bapaknya meninggal, tidaklah dia berhenti, tawakuf itu berhenti, yugi an birrihi, dari berbakti kepadanya. Balkana yad'u lahu ba'da salatihi wa yuksiru minas shadaqati anhu. Akan tetapi dia selalu mendoakan bapaknya itu setiap ba'da kulli shalah, setiap selesai salat. Wa yuksiru, dan dia memperbanyak minas shadaqati anha, dari bersedekah kepadanya. Ya bani tadzakkar annal birral walidaini huwa tajun ala ra'sik. Yang tadi, ingatlah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah taj tadi? Mahkota di atas kepalamu. Wa huwa zinatul hafizil haqiqi, dan dia itu adalah permata. Zina itu perhiasan penghafal Quran yang sebenarnya. Iza arata antara atharal Qur'ani fi hayatik fanzur ila birrika biwalidaik. Apabila engkau menginginkan mengetahui dirimu itu ada bekas dalam Al-Quran dalam hidupmu, maka pandanglah kepada ila birrika biwalidaik, dalam taatmu kepada kedua orang tua. Hal yaroyani fika tamratal Quran alladzi tahmiluhu. Apakah keduanya itu di dalam dirimu itu ada? Dia melihat, apakah keduanya itu melihat pada dirimu itu ada buah Quran yang telah kau hafalkan atau tidak? Kemudian tanyakan pada diri kita masing-masing. Hal tas'al walidayka an ihtiyajatihima kulla yaumin? Apakah engkau tas'alu, mendoakan ya walidaik, yaitu orang tuamu, ketika ihtiyajatihima, ketika butuhmu, bukan. Hal tas'alu, apakah engkau meminta untuk kedua orang tuamu an ihtiyajatihima, ketika kebutuhan keduanya kulla yaum, setiap hari? Masih itu, apakah engkau minta-minta terus bukan, di sini kayaknya bukan minta, akan tetapi berdoa ya, berdoa. Apakah engkau mendoakan kedua orang tuamu dalam ihtiyajatihima, dalam kebutuhan keduanya setiap hari? Harasa yahrisu, hal tahrisu ala idkhali surur ila qalbihima. Apakah engkau itu ingin ala idkhali surur, untuk memasukkan surur kebaikan ila qalbihima, kepada hati keduanya? Hal tad'u lahuma daiman fi sholatik. Apakah engkau itu mendoakan keduanya selalu fi sholatik, dalam sholatmu atau tidak? Ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh masing-masing dari kita. Seperti itu. Besok insyaallah al-fasluh tsani adabul hafiz ma'al muallim. Adab seorang penghafal itu pada gurunya. Garis besarnya, pertama tawadhu wa taqdir lil muallimil Quran, kemudian as-sabru dan seterusnya. Ini kepada orang tua, kemudian nanti kepada guru. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku sudah menunjukkan jam pukul. Insyaallah besok kita besok kegiatannya? Sabtu ya. Sabtu seperti biasa, dari pagi habis subuh sampai jam 7.30 seperti biasa. Kemudian setelah itu, setelah duha itu asy-Syafi'i sampai selesai. Kemudian setelah itu zuhur, apa kerjaan kita? Libur. Libur. Libur itu nomor 1 dia. Ya, libur. Dengan catatan libur di sana itu kita manfaatkan untuk mempersiapkan 17-an besok. Ini yang udah ada.
apa namanya, tiang al-imad udah ada. Kemudian liwa, apa ti liwa? Benderanya udah ada. Nah, tinggal dipasang. Nanti kita kasih siapa yang masang yang paling hebat. HP? Hubble. Enggak pakai Hubble, bidunya Hubble. Langsung berdiri. Benderanya langsung ini, langsung apa? Langsung kita kibarkan. Nanti kita buat ininya lah, susunan acara yang ringkas ya. Ringkas. Tidak langsung apa? Pembawa bendera memasuki lapangan upacara, enggak seperti itu. Langsung saja seperti itu. Kenapa? Biar enggak terlalu panjang lalu ini. Ya, seperti itu. Yang bertugas besok tak panggil ya, tak panggil, tak latih dan seterusnya ya, seperti itu. Terutama pemimpin yang paling kanan. Anak dulu waktu kecil itu mikirnya bukan pemimpin yang paling kanan, ada dengar pemimpin yang paling ganas, gitu. Ya, penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling ganas. Ternyata setelah gede, oh dia ke kanan, gitu kan, pemimpin yang paling kanan. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah.
Allah untuk orang yang tanah dan Allah Allah Akbar. Dan kepada Allah tidak يبلغن عندك الكبر أحدهم أو رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا wahai Qayyum itu wahai Allah يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله dan Al-Muram Sofa Khamsah
الله ألا تعبدوا إلا إياه فصل فصول mengalir salah ya silu